Trauma maksilofasial umumnya melibatkan cedera jaringan lunak atau keras pada wajah dan rongga mulut. Salah satu cedera jaringan keras rongga mulut adalah cedera dentoalveolar seperti luksasi dan avulsi. Penata laksanaan cedera dentoalveolar dapat dilakukan dengan reduksi dan imobilisasi menggunakan splinting. Teknik splinting fraktur dentoalveolar pada pasien cedera kepala ringan dapat menggunakan wiring sederhana. Tujuan ASIC wiring dapat digunakan untuk menstabilkan fraktur dentoalveolar pada satu lengkung rahang, serta dapat digunakan sebagai penyangga untuk intermaxillary fixation, dapat juga untuk menstabilkan gigi yang terluksasi. Persyaratan untuk jenis perawatan ini yaitu harus ada jumlah gigi yang mencukupi di kedua sisi garis fraktur untuk dijadikan penyangga. Subluxation yaitu entitas luksasi yang merupakan cedera pada gigi dan struktur pendukung yang mengakibatkan peningkatan mobilitas tetapi tanpa perpindahan gigi. Memungkinkan adanya pendarahan dari sulcus gingiva. Untuk periode splinting subluksasi sekitar 2 minggu. Luksasi ekstrusif yaitu gigi sebagian tergeser keluar dari soketnya, gigi tampak memanjang dan biasanya tergeser ke arah palatal. Gigi sangat longgar dengan pendarahan dari sulcus gingiva. Untuk periode splinting luksasi ekstrusif sekitar 2 minggu. Luksasi lateral yaitu adanya perpindahan ekstrinsik lateral gigi pada soketnya dan disertai dengan fraktur tulang alveolar. Mahkota tampak tergeser dari soketnya biasanya ke arah palatal. Gigi tidak bergerak karena posisinya terkunci pada tulang. Dengan kondisi mungkin ada atau mungkin tidak ada pendarahan dari sulcus gingiva. Apeks akar dan tulang labial yang bergeser dapat dipalpasi di area sulcus. Periode splinting luksasi lateral sekitar 4 minggu. Luksasi intrusif yaitu gigi masuk ke dalam soket dan terkunci pada posisinya dalam tulang. Cedera ini disertai dengan fraktur soket alveolar. Secara klinis mahkota gigi tampak memendek dan ada pendarahan dari gingiva. Periode splinting intrusif yaitu sekitar 4-8 minggu. Avulsi yaitu gigi tergeser keluar dari soketnya. Secara klinis, soket ditemukan kosong. Faktor yang paling penting adalah lamanya waktu gigi avulsi dibiarkan mengering. Setelah periode kering yang lebih 30 menit, sel-sel ligamen periodontal akan mengering sampai batas tertentu di mana kemungkinan keberhasilan setelah replantasi akan sangat rendah. Viabilitas sel-sel periodontal didukung jika gigi disimpan dalam cairan transfer yang sesuai. Seperti sel-sel periodontal ini dapat mempertahankan viabilitasnya hingga 2 jam dalam air liur pasien dan hingga 6 jam dalam susu segar. Air tidak bisa digunakan karena sel-sel akan mati karena lisis osmolitik. Periode splinting untuk avulsi sekitar 2 minggu. Indikasi dan kontraindikasi splinting ASIC. Indikasi dari splinting ASIC yaitu terdapat jumlah gigi yang cukup di kedua sisi fraktur untuk dijadikan sebagai penyangga, digunakan untuk memfiksasi fraktur dentoalveolar, digunakan sebagai penyangga intermaxillary fixation, dan digunakan pada gigi yang terluksasi. Kontraindikasi splinting ASIC yaitu pasien dengan oral hygiene yang buruk, pasien dengan risiko karies yang tinggi, pasien dengan gigi yang tersiksa kurang dari 3 gigi, dan pasien dengan fraktur akar. Alat dan bahan yang digunakan adalah satu buah model gigi dari gips yang telah dilubangi di daerah interdental, yaitu di daerah alveolar crest. Yang kedua,
wire remanium dengan diameter 0,4 mm dengan panjang 40 cm sebanyak 1 buah, dan sepanjang 5 cm sebanyak 5 buah. Yang ketiga, sonde half moon, keempat needle holder, dan kelima tang potong. Pertama, siapkan alat dan bahan. Gigi yang luksasi harus didorong ke dalam soket dan area stabilisasi yang dipilih harus berjarak setidaknya 3 gigi dari garis fraktur. Dalam video ini, kasus garis fraktur diilustrasikan berada di antara gigi incisivus sentral. Masukkan wire panjang dengan menggunakan klem. Dilewatkan di sekitar servikal gigi, distal caninus kanan ke distal caninus kiri. Satu ujung dimasukkan dari distobukal caninus kanan menyusuri servikal gigi geligi dan keluar di distobukal caninus kiri. Satukan ujung wire yang lain di distobukal caninus kiri dan kemudian buat pilihan ringan. Selanjutnya, masukkan kelima wire pendek di setiap interdental dengan menggunakan klem. Satu ujung masuk dari labio cervical, kemudian ke palato atau linguo incisal, dan keluar kembali dari labio cervical, kemudian disatukan dan dipilin. Lakukan tahapan tersebut satu persatu, dan perhatikan letak wire panjang tetap di servikal gigi dan dalam keadaan menempel erat di setiap servikal gigi yang dilewati. Kemudian, cek wire panjang dan pendek dalam keadaan fit dan tidak bergerak menggunakan sonde. Tahap terakhir, kencangkan pilihan wire panjang di distal caninus kiri dan potong pendek, kemudian dimasukkan ke dalam ruang interdental. Splinting tentunya dapat menyulitkan saat proses pembersihan gigi. Oleh karena itu, perhatian khusus perlu diberikan dalam menginstruksikan pasien untuk meningkatkan kebersihan rongga mulut setelah pemasangan splinting. Setelah dilakukan splinting dengan wire ligatur teknik ASIC, edukasikan kepada pasien untuk tidak menggigit makanan keras. Kebersihan rongga mulut pasien juga tidak boleh terganggu dan harus selalu terjaga. Pasien diinstruksikan untuk membersihkan terutama bagian yang merasuk gigi dengan menggunakan sikat interdental atau microbrush maupun dental floss. Kemudian menginstruksikan penggunaan obat kumur 3 kali sehari, serta edukasi cara menggosok gigi yang baik dan benar untuk mengurangi adanya retensi plak. Selain itu, pasien juga diinstruksikan untuk menghindari makanan atau minuman yang mengandung zat pewarna, serta rutin melakukan kontrol plak secara berkala. Instruksikan juga kepada pasien untuk melakukan kontrol setelah 1 minggu dan 1 bulan pasca perawatan. Selanjutnya, yaitu lama waktu pemakaian. Wire ligatur dapat berfungsi sebagai splint cekat selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Dalam pemilihan jenis splint, untuk penderita penyakit periodontal perlu ditentukan apakah akan dibuatkan splint sementara atau splint permanen. Splint dapat dilakukan pada fase pertama perawatan periodontal atau sebelum tindakan bedah. Dalam hal ini digunakan splint sementara. Dan untuk indikasi splint sementara yaitu untuk kegoyangan gigi yang sangat parah yang digunakan sebelum dan selama terapi periodontal. Perannya adalah untuk mengurangi trauma pada waktu perawatan. Sedangkan splint permanen digunakan khusus untuk gigi-gigi dengan kecenderungan mengalami peningkatan kegoyangan. Pemakaian splint sementara sendiri akan diganti dengan splint permanen bila setelah evaluasi selama 2 bulan belum ada perbaikan. Metode fiksasi dengan dental splint bervariasi tergantung tipe trauma. Pada sebagian besar kasus trauma, splint didesain sederhana dan digunakan selama 7-10 hari. Dan pada kasus fraktur gigi dan tulang alveolar diperlukan fiksasi panjang, biasanya dalam waktu 2-4 bulan. Untuk prognosis atau keberhasilan perawatan, penanganan dengan splinting dapat dilakukan dalam menangani permasalahan trauma dental alveolar secara definitif. Penggunaan jenis maupun teknik splinting yang dilakukan perlu diperhatikan karena dapat menentukan tingkat keberhasilan dari prognosis pasien.